Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang wakalah. Pengertian wakalah. Pengertian al-wakilat secara bahasa adalah al-tafwih, al-hafiz, al-kafa, dan al-daman. Diartikan demikian, dalam akad ini terdapat penyelesaian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu yang dilegislasikan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpah wewenang berkedudukan sebagai wakil, pemelihara, penanggung jawab, dan pengganti. Wakalah ini wakalah atau wakilah berarti penyerahan dan penyelesaian ataupun pemberian mandat. Dalam bahasa Arab ini dapat dipahami sebagai al-tafwih. Contoh kalimat "aku serahkan urusanku kepada Allah", artinya Anda menyerahkannya kepada Allah. Wakalah merupakan akad muamalah yang berbasis jata. Wakalah dalam konteks fikih muamalah adalah akad mewakilkan orang lain untuk melakukan transaksi ekonomi. Aplikasi akad wakalah sering digunakan dalam bisnis syariah, antara lain seperti dalam reksadana syariah. Akad wakalah digunakan ketika investor menyerahkan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai aturan yang disepakati atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi. Manajer investasi berhak memperoleh jasa. Begitu juga investor berhak atas bagi hasil investasi. Mungkin kita sudah paham di sini apa pengertian dari wakalah, yaitu mewakilkan atau penyerahan mandat kepada seseorang. Di sini saya akan menceritakan dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah. Dari dulu sehingga sekarang masyarakat membutuhkan akad wakalah untuk menyelesaikan segala persoalan hidup mereka. Hal ini terjadi karena unsur keterbatasan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Untuk itu, syariah memberikan legalitas atas keabsahan akad tersebut. Dalam Islam memperbolehkan adanya perwakilan wakalah atau wakalah dengan melihat kepada dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang menunjukkan adanya perwakilan di dalam Islam. Dalil Al-Quran antara lain surah At-Tawwabah dan Yusuf dan An-Nisa. Adapun dalil sunnah antara lain hadis Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Rafi atau menerima pernikahan Maimunah. Ulama juga telah secara ijma menyepakati keabsahan akad wakalah. Adapun dalil qiyas karena adanya kebutuhan manusia menuntut adanya wakalah karena setiap orang bisa menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan wakil untuk menggantikannya. Mungkin wakalah ini sampai saat ini masih digunakan oleh manusia atau untuk menyelesaikan segala urusannya. Di sini rukun dan syarat wakalah.
Adapun rukun wakalah ada 3, yaitu yang pertama orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan yang menjadi wakil. Yang kedua sik atau ijab kabul. Nah, mungkin di sini kita paham 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan yang menjadi wakil. Nah, dan ijab kabul. Nah, muwakalah fil, sesuatu yang diwakilkan. Wakalah termasuk akad seperti umumnya akad lainnya. Wakalah akan sah dan mempunyai akibat hukum jika memenuhi rukun dan syarat rukun wakalah menurut KHS pasal 457 terdiri atas wakil atau mewakili dan akad. Adapun menurut fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000 terdiri dari mewakili atau yang mewakili, wakil atau yang mewakili, dan hal-hal yang diwakilkan. Penjelasan mengenai syarat rukun tersebut sebagai berikut. Orang yang mewakilkan berstatus sebagai pemilik, contohnya berstatus sebagai pemilik atau di bawah kekuasaannya dapat bertindak atas harta tersebut. Anak kecil dan orang tua gila tidak sah menjadi mewakili anak kecil. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat mewakilkan untuk bermanfaat buat dirinya seperti menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika membahayakan seperti memberi sedekah, hibah, wasiat maka batal. Nah, wakil atau yang mewakili. Nah, contohnya orang yang berakal, bukan idiot atau gila atau sebelum dewasa. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang cerdas boleh menjadi wakil. 2. Orang yang berstatus wakil tidak boleh mewakilkan lagi tanpa izin atau kondisi memaksa, sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri karena terlalu banyak, atau wakil tidak wajib menanggung akibat perwakilan kecuali kerusakan disengaja atau di luar kewajaran. Nah, ini macam-macam wakalah. Macam-macam wakalah dapat dibedakan menjadi al-wakalah ammah dan al-wakalah al-khosoh. Al-wakalah khosoh adalah akad wakalah mana posisi penyelesaian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan bersifat spesifik, artinya objek wakalah yang dilakukan dijelaskan dengan spesifik tertentu, seperti membeli mobil Avanza TV Vlog tahun 2016 atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu dan lain-lain. Nah, sedangkan al-wakalah al-ammah adalah wakalah di mana posisi penyelesaian wewenang bersifat umum tanpa ada spesifik tertentu. Artinya contohnya itu seperti seperti objek wakalah tersebut meliputi segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab si mewakili. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Ya, saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.